Terima kasih Bapak yang baik. Kami merasakan penyertaan daripada Tuhan di dalam 1 minggu perjalanan kehidupan kami. Dan hari ini kami mau membuka hati kami untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan di hari-hari yang mungkin sangat menyulitkan bagi kami di hari-hari ini. Bapak, kami mau siapkan hati kami mau buka hati kami, biarlah firman Tuhan boleh melembutkan hati kami, bahkan merubah hidup kami, mengubahkan keadaan kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin berkenan di pemandangan Tuhan. Bapak, berkati setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini, berikan roh pengertian akan setiap firman yang didengar, sehingga firman yang didengar boleh dimengerti, bahkan menjadi rema dalam kekuatan, dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah pengurapan daripada Allah turun atas setiap kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap firman yang diperkatakannya adalah firman yang hidup, firman yang berasal daripada Tuhan, yang meneguhkan kami, menegur kami, bahkan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, kita bersyukur kepada kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada. Hari ini kita kepada Tuhan. Dan sebelum saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, saya ingin kembali mengajak kita untuk bersama-sama kita bisa mengerti diri kita, mengevaluasi kehidupan iman percaya kita, khususnya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Saya mau bertanya kepada hati kita masing-masing, apakah kita masih antusias untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebab hari-hari ini terlalu banyak berita-berita yang kita konsumsi, sehingga kerinduan kita untuk menikmati firman Tuhan itu banyak berkurang, ya. Itu sebabnya makanya firman Tuhan semakin hari semakin digenapi. Firman Tuhan berkata bahwa banyak orang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Waktu-waktu sekarang ini adalah waktu di mana itu akan terjadi. Ya, itu sebabnya saya mau rindu harapan saya, jemaat Tuhan yang ada tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-37. Yohanes 8 ayat yang ke-37. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang di rumah boleh membaca Alkitab dan memperhatikan bersama-sama. Sekali lagi Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Tadi di awal saya tanyakan kepada kita, seberapa besar antusias kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab ketika kita melihat ayat yang sudah kita baca di sini, saudaraku, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, orang-orang ahli agama, ahli-ahli Taurat yang sudah dipenuhi dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, ya. Tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi Yesus berkata, walaupun sebenarnya orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang punya pengetahuan akan firman, tetapi tidak ada tempat di dalam hati mereka. Makanya Yesus pernah juga berkata di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, khususnya di ayat 23, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Ya, hari-hari ini saudaraku, waduh, pembicaraan tentang banyak gosip, banyak kejadian-kejadian itu merebak luas. Tetapi firman Tuhan semakin sedikit. Ya.
Bahkan kadang kala saya memperhatikan ada anak-anak Tuhan, mungkin ada beberapa yang suka men-share firman Tuhan. Itu kalau WA-nya WA firman, itu langsung di-skip. Kalau ada ayat-ayat atau renungan-renungan, ya jarang sekali dibaca. Tidak ada antusias. Itu sebabnya saudaraku, hari ini saya mau katakan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Kita bukan hanya perlu tahu akan firman Tuhan, tetapi kita perlu memberikan hati, membuka hati untuk firman Tuhan. Agar apa? Agar firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kalau tidak, saudaraku, kita akan menjadi sama seperti orang Farisi ini. Ngerti banyak firman Tuhan, ngerti hukum Taurat, tetapi tidak mau melakukannya. Sehingga apa? Sehingga lihat, di ayat 37, sekalipun mereka tahu kebenaran, tetapi niat hatinya ingin membunuh. Ya kan? Seorang, ya mungkin dalam tanda kutip saudaraku ya, pemimpin agama, ya, orang-orang yang punya pengetahuan akan kebaikan, akan agama, akan hukum Taurat, tetapi punya niat untuk membunuh. Sangat miris. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar, saudaraku, dalam kehidupan kita orang-orang percaya, biarlah kiranya kita mempunyai hati yang senantiasa terbuka akan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan berikan tema kepada kita, membuka hati bagi firman Allah. Saudaraku, iblis sedang bekerja dengan begitu luar biasa. Lihat, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu tahu waktunya semakin singkat. Itu sebabnya iblis sekarang sedang kerja keras. Ibarat kata, mereka sedang lembur bagaimana caranya supaya umat-umat Tuhan, orang-orang percaya akan lemah. Dan ingat, yang diserang itu orang yang setia, Bapak Ibu. Kita yang tetap setia, yang tetap mengasihi Tuhan, ini digempur habis-habisan. Orang-orang yang tidak mau tahu ibadah, tidak mau tahu agama, tidak mau tahu berdoa, itu tidak digubris, saudaraku. Ya dibiarin aja. Nanti paling mati-mati sendiri, kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita yang setia ini, saudaraku, wah, masalah akan bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dari anak, dari keuangan, dari suami, dari istri, dari macam-macam itu, dari kesehatan. Bagaimana caranya supaya kita lupa? Bagaimana caranya supaya kita ragu? Bagaimana caranya supaya firman itu tidak berbuah dalam kehidupan kita, sehingga lambat laun kita tinggalkan Tuhan. Saudara, pandemi ini baru berjalan hampir 2 tahun, tetapi sudah banyak anak-anak Tuhan yang sudah melupakan Tuhan. Ya, saya tidak usah sebutkan, banyak sekali anak-anak Tuhan, termasuk bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Delta. Saya melihat orang Kristen banyak sekali yang tidak mau tahu lagi dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar, kalaupun ada penyaringan yang terjadi karena situasi dan kondisi, kita mau jadi umat-umat Tuhan yang tetap setia. Saudaraku, orang Farisi itu tahu firman tetapi tidak pernah memberikan hati untuk menerimanya di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka memiliki niat untuk membunuh Yesus. Ini sama seperti iblis. Ya. Iblis tahu firman. Makanya kalau Bapak Ibu mengingat kejadian di mana Yesus habis puasa, iblis itu membawa Yesus. Dan ketika mereka berdialog, iblis ini bukan mengeluarkan godaan, istilahnya hal-hal yang mengancam atau meneror atau menakut-nakuti, tidak. Tapi iblis di sana mengeluarkan firman Tuhan. Nah, jadi iblis pun bisa pakai firman Tuhan. Iya, kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengerti. Makanya kita butuh Roh Kudus supaya firman Tuhan itu bukan hanya di kepala saja, tetapi juga di hati. Makanya Yesus berkata begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, dengan pengetahuan tentunya juga, tetapi yang paling utama dengan segenap hati. Jangan sebelah-sebelah, kalau enggak itu enggak akan jadi baik. Iblis akan pakai untuk kepentingan yang tidak benar. Itu sebabnya saudaraku, orang Farisi ini kepalanya ini, otaknya ini penuh dengan firman Tuhan. Tetapi perbuatan mereka nol. Makanya Yesus bilang kepada murid-murid Yesus, dengarkan perkataan mereka, tapi jangan ikuti tingkah lakunya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah memberikan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saudaraku, sebelum kita lanjut ke dalam firman Tuhan, apakah masih ada tempat di hati saudara untuk kebenaran firman Tuhan? Apakah saudara masih percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa? Kemarin saya berkunjung kepada salah seorang jemaat, ya ada Bapak Puji di sini ya. Saya berkunjung kepada Bapak Puji, lalu kami berdialog sebentar, saudaraku. Dalam dialog kami itu,
Pak Puji mengeluarkan satu statement yang mengingatkan saya satu kalimat yang pernah begitu membangun iman saya di waktu-waktu saya baru bersekolah. Pak Puji berkata begini, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ecek-ecek. Saya langsung terbawa kepada suasana pertama-tama saya dibangun di dalam semangat untuk melayani Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita merespon keadaan ini, itu tergantung iman kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang super, Tuhan yang maha, tentunya kita tidak akan main-main dengan Tuhan. Tentunya kita tidak akan setengah-setengah dengan Tuhan. Tentunya kita akan berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Banyak orang yang lupa akan hal itu. Bagi sebagian orang, apa yang mereka alami, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan, jauh lebih penting daripada Tuhan. Padahal satu resep firman Tuhan sudah jelas dikasih tahu oleh Yesus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini saya mengajak supaya kita memberikan tempat bagi firman Tuhan. Itu akan terlihat kok, saudaraku. Dari mana terlihatnya? Ada 3 ciri-ciri orang yang tidak memberikan hati kepada firman Tuhan. Mari kita akan lihat pertama sekali, saudaraku. Yang pertama, orang yang tidak memiliki hati untuk firman Tuhan, jadi dia sekedar tahu saja, pasti dia akan memiliki kesombongan rohani. Coba kita akan lihat Yohanes pasal 8, ayat 41. Yohanes 8, ayat 41. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 8, ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Perhatikan ini. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Dengan pedenya, dengan mantapnya, mereka berkata, kami ini bangsa yang kudus kok. Kami tidak dilahirkan dari zina. Kami ada di garis aman. Kami ini baik-baik saja. Kira-kira begitu. Saudaraku, ini adalah salah satu bukti ataupun salah satu ciri di mana orang sudah ada di tahap kesombongan rohani. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan sudah dalam jalur kebenaran. Sehingga mereka tidak butuh diperbaikin. Kalau ada orang yang nasihatin, tidak mau dengar. Kalau ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, tidak mau terbuka. Ah, kamu, aku lebih tahu. Begitu ya. Karena apa? Aku orang kudus. Tidak dilahirkan dalam zina. Ini yang dialami orang yang Farisi itu. Betapa banyak orang Kristen sekarang seperti ini, saudara. Banyak sekali. Ngapain beribadah? Di rumah aja nonton khotbah bisa kok. Itu kan juga sama. Ya. Kalau nanti dikasih saran, dikasih penjelasan, tidak mau tahu. Banyak sekarang orang Kristen itu lebih mengedepankan egonya. Kalau di gereja itu tidak ada seperti ini, kalau pendetanya itu tidak seperti ini, tidak mau terbuka, saudara. Kenapa? Dia merasa, saya cukup kok, saya baik-baik saja kok. Saya tidak dalam keadaan berdosa, saya tidak kekurangan, saya tidak melakukan kesalahan. Sehingga Pak, ini membuat firman Tuhan tidak bisa bertumbuh di hatinya. Tuhan tidak bisa bentuk terlalu angel. Ibarat kata itu adalah tanah liat. Tanah liat ini 2 skadung kering. Ya. Keras. Tidak bisa lagi dibentuk. Sehingga tidak bisa menjadi apa yang Tuhan rindukan. Ya. Berapa kali firman Tuhan disampaikan, itu bukan untuk saya. Hatinya keras. Saya baik kok. Saya berdoa kok. Saya berkorban kok. Saya baik-baik saja. Ini adalah ciri orang yang di dalam kehidupannya tidak ada firman. Yang dia tidak hidup di dalam kebenaran firman. Jadi, mari kita cek. Apakah kita orang yang seperti itu, saudaraku? Kalau ada, mari kita belajar supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 43. Yohanes 8 ayat 43. Saya akan bacakan bagi saudara. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ciri kedua daripada orang yang tidak memberikan hatinya untuk firman Tuhan, tidak ada peka-pekanya. Ya.
Ya, walaupun sudah ditegur, walaupun Tuhan sudah berbicara, walaupun dia sudah mengerti firman Tuhan itu, dia tidak mau melakukannya, tidak respon. Bukan dia karena tidak mengerti, tetapi benar-benar tidak mau peduli. Ya, tidak memberikan hati. Masa bodoh. Ya. Itu dosa loh yang kamu lakukan. Nggak apa-apa sesekali. Itu apa namanya ya? Judi. Mabuk-mabukan, nggak boleh, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nggak apa-apa. Ini adalah ciri-ciri orang yang tahu firman, tahu dia itu salah, tapi masa bodoh. Jadi ini adalah tipe muslihat iblis. Terlalu banyak orang-orang seperti itu modelnya, saudara. Orang merasa bahwa kehidupannya itu adalah orang yang aman. Ya, tadi merasa dirinya baik-baik saja. Dia mengerti firman Tuhan, tapi tidak peka. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Jadi ketika ada pun teguran, ketika ada firman Tuhan yang didengar, dia yakin itu untuk dia. Tapi dia tidak melakukan. Makanya firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Jadi ketika dia menghadapi masalah, ditanya, Tuhan mana kuasamu? Padahal dia sendiri tidak pernah mau melakukan itu. Banyak. Semoga kita tidak seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, ciri-ciri orang yang tidak memberikan hati untuk firman Tuhan adalah Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, ciri yang ketiga adalah orang-orang yang tidak memberikan hati terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu perlu dengarkan dengan baik. Tidak risih terhadap dosa. Walaupun dia orang Kristen, tapi kalau dia tidak risih terhadap dosa, itu adalah bukti bahwa tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Ketika kita adalah orang percaya kepada Tuhan, mestinya kita sadar dan kita tahu apa efek, apa dampak, apa akibat dosa. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mulia, dan Tuhan tidak pernah bisa ketemu dengan dosa. Ya, jadi kalau kita tahu Tuhan tidak suka itu, kita tidak akan pernah main-main dengan namanya dosa. Banyak sekali orang yang anggap remeh terhadap dosa. Konsekuensi dosa itu nyata dan jelas, saudara. Ketika Adam dan Hawa berdosa, langsung disuruh keluar. Keluar dari Taman Eden. Tidak ada kompensasi. Ya. Ketika benar-benar sudah tidak bisa mau taat, dosa langsung. Itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Supaya kita mempunyai kesempatan yang kali. Jadi saudaraku, dimanapun saudara berada, khususnya di masa-masa sukar seperti ini, masa-masa pandemi, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tegas kepada Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jagalah hidup kita. Berikanlah ruang untuk firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari evaluasi diri kita. Jangan sampai kita seperti 3 ciri-ciri tadi. Kita merasa baik-baik saja. Rupanya kita sedang dalam keadaan sombong rohani. Ataupun kita merasa ini firman Tuhan sebenarnya sama kita. Tapi kita tidak peka. Dan yang ketiga, walaupun kita melakukan dosa, saudaraku, ini dampak paling fatal. Kita tidak akan merasa bersalah. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Sebagai ayat terakhir dikatakan, Yohanes 8 ayat 47. Perhatikan ini Bapak Ibu. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi Tuhan langsung membuat sebuah gap, bahwa orang-orang yang tidak memberikan ruang kepada firman Allah, bukan berasal dari Allah. Orang yang tidak mau taat, orang yang tidak mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, itu bukan daripada Tuhan. Dan jelas kita tahu kemana penghukumannya. Cuma kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan berikan waktu bersabar, supaya mereka bertobat. Dan kalau hari ini ada jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan
bergumul dengan dosa. Ayo segera tinggalkan dosanya. Berikan ruang untuk firman Tuhan supaya kita hidup dalam kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan, supaya kuasa, pertolongan, perlindungan, bahkan mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian kiranya firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan peneguhan di dalam kita melayani Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya saya ingin mengangkat sebuah pujian bersama kita. Sebelum kita berdoa, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum pengumuman kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa doa yang harus kita doakan bagi teman-teman dan saudara-saudara kita. Nanti saya akan bawa dalam doa dan sama-sama kita akan mendukung bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini, Bapa, yang kembali menegur kami. Mungkin Tuhan terlalu banyak berita-berita yang kami konsumsi sehingga kami lupa untuk lebih mengutamakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah firman yang ajaib, yang berkuasa, yang sanggup melindungi, menolong kami dalam keadaan apapun. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk belajar terus memberikan ruang bagi firman Tuhan, agar kami yang dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan hari ini kami mau berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Pertama-tama kami mau berdoa bagi keluarga Bapak Ibu Surya, yang baru beberapa waktu yang lalu Tuhan ditinggal oleh orang tua. Kami percaya semua dalam kontrolnya Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat adalah demi kebaikan kami. Oleh karena itu, mari Roh Kudus hiburkan keluarga Bapak Ibu Surya. Seluruh keluarga yang ditinggalkan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan sukacita yang baru, agar keluarga Bapak Ibu Surya dapat bersukacita, dapat menerima semua keadaan dan meneruskan hidup bersama-sama dengan Engkau. Bahkan kami berdoa bagi keluarga Bapak Ibu Dwi, khususnya bagi Ibu Dwi Tuhan yang juga baru tinggalkan oleh Bapak tercinta. Tuhan kiranya menolong. Kami percaya semuanya ini juga Tuhan lakukan karena Tuhan tahu semua yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bagi ibu yang ditinggalkan sendiri juga Tuhan menolong, bahkan bagi anak-anak cucunya juga Tuhan memberkati, memberikan perhatian, memberikan Roh Kudus untuk menolong, memberikan hikmat, memberikan penghiburan. Bahkan juga kami berdoa bagi keluarga Ibu Subekti beserta keluarga Tuhan, bahkan adik kami Amel yang kami dengar berita terpapar COVID. Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan kondisinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya keluarga ini benar-benar merasakan kuasa dan kasih Tuhan, sehingga sembuh dan dapat melayani Tuhan, dapat beribadah, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu supaya Ibu Subekti dapat tenang, tidak terintimidasi oleh perkataan-perkataan iblis ataupun perkataan-perkataan yang menjatuhkan dan melemahkan. Inilah menjadi doa seruan kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya yang kami sudah beribadah maupun yang tidak beribadah juga Tuhan tolong, supaya di hari-hari depan bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Kami doakan juga keadaan COVID ini Tuhan, supaya segera berlalu, dapat tenang kembali, kami bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu, bersukacita dalam hadirat Tuhan.
Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, apapun keberadaan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang sedang bergumul Tuhan menolong, Tuhan jadikan, oh Tuhan buka pintu solusi bagi kehidupan mereka. Berkati ekonomi, berkati anak-anak, berkati keluarga, semuanya diberkati, khususnya iman percaya kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah menjadi doa syukur kami, dan hari ini kami sudah beribadah, kami persembahkan seluruh ibadah kami sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, mari kita angkat tangan, kita akan terima berkat daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera daripada Bapa di surga. Kasih sayang kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kuasa dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya turun tinggal menyertai memberkati kehidupan kita. Mulai pagi hari ini, besok, lusa akan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Terima berkat ini dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.